Halo, ketemu lagi dengan Pak Paul di sini. Mari kita lanjutkan proyek yang sudah pernah kita jalankan, yaitu tentang resep. Kita lanjutkan lagi. Terakhir kita sudah punya menu resep, gitu ya, sudah kita atur. Nah, hari ini kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu di kelola resep. Kita sudah menyiapkan kerangka untuk pekerjaan kita, dan yang akan kita bahas pada video kali ini adalah aktivitas input resep. Jadi nanti jika pilih resepnya adalah satu, maka yang dikerjakan adalah aktivitas input resep. Nah, sebelumnya kita coba lihat senjata apa saja yang perlu kita siapkan untuk melakukan itu. Jadi yang pertama kita harus punya file stream, ya. Jadi di sini saya tidak menggunakan input stream maupun output stream, ya, input file stream ataupun output file stream, tapi langsung menggunakan file stream. Jadi untuk semua keperluan bisa, begitu ya. Jadi ya, bukan hanya untuk baca saja dan tulis saja. Nah, nanti aktivitas yang perlu kita lakukan adalah membuka file. Kalau kita ingin membuka untuk membaca, maka sebaiknya kita pakai mode in. Kalau kita untuk menulis, sebaiknya kita pakai mode app, bukan mode out, karena kalau mode append itu kita menulis di akhir file, jadi data-data yang sudah tersimpan akan tetap bertahan di dalam file. Kemudian membaca file biner itu kita menggunakan fungsi read dari file stream, dan ada dua parameter yaitu resep, ya, ini adalah tempat data disimpan. Hanya saja nanti yang kita berikan kepada read itu bukan datanya, tapi alamatnya. Jadi di sini ada tanda dan, itu yang pada C maupun C++ itu artinya adalah alamat dari suatu variabel. Ya, jadi yang kita berikan adalah alamatnya, dan nanti di alamat memori tersebut read akan membaca deretan data yang dianggap sebagai deretan array of karakter kita sebanyak size of resep. Jadi ini adalah adalah cara membaca file biner. Jadi yang pertama yang kita berikan adalah bukan datanya, tapi alamat di mana data itu berada, dan di alamat tersebut diperlakukan sebagai array of karakter. Jadi data-data yang ada di alamat tersebut diperlakukan sebagai array of karakter. Dan berapa banyak read harus membaca sebanyak ukuran dari resep. Ya, jadi begitu ya. Kemudian untuk menulis ke file, kita akan menggunakan perintah write, ini file binary, gitu ya. Dan sebagai parameternya ada dua sama, yaitu resep sebagai structure, tapi yang kita berikan bukan datanya tapi alamat di mana structure itu berada di memori, dan nanti write-nya akan datang ke alamat tersebut dan memperlakukan data di alamat tersebut sebagai array of karakter, gitu ya, atau pointer karakter seperti itu. Dan write itu akan menulis ke file itu sebanyak sekian karakter, sebanyak ukurannya resep, gitu ya. Ya, baik, itu nanti fungsi-fungsi dari file yang akan kita gunakan dalam rangka file biner. Nah, untuk algoritmanya sendiri nanti akan seperti ini. Jadi yang pertama, user akan diminta untuk memasukkan kode user. Kemudian ingat bahwa kita harus mendeteksi apakah kode user itu sudah ada pada file atau belum, karena kode user sifatnya adalah unik, tidak boleh ada yang sama, tidak boleh ada yang kembar, sehingga setelah kode itu masuk kita harus cek apakah ada yang sama, ya. Nah, di sini nanti kita akan membuka file resep.bin dengan mode input, ya, untuk membaca. Kemudian program mencari record demi record yang pertama dilihat, record yang kedua dilihat, dan seterusnya. Nah, jika ada yang sama, jika ada kode miliknya record yang sama dengan kode yang dari user, maka ditolak, gitu ya, maka ditolak. Nah, tapi jika selama pencarian dari awal file sampai akhir file, dari record pertama sampai record terakhir tidak ada yang sama, ya maka
maka kode user yang diinputkan tadi boleh digunakan karena memang tidak ada yang sama, tidak ada yang kembar. Ya, baik. Di sini mungkin ini perlu kita perbaiki sedikit saja. Ini kita jika sama, maka di sini ada aktivitas tutup file. Jika tidak sama, juga ada aktivitas tutup file, gitu ya. Jadi ini sebaiknya nanti kita satukan saja, ya. Kita satukan di bagian yang paling akhir, misalnya, ya. Nanti bisa kita lakukan di bagian programmingnya. Baik. Nah, jika tidak ada yang sama, maka silakan lanjut input yang lain. Di sini nama user, ya. Ingat bahwa structure resep di bagian sebelumnya kita lihat ada dua yang perlu kita isi, yaitu kode dan nama. Makanya di bagian algoritma yang di bawah tadi itu pun sama, yaitu ada dua yang harus kita isi, yaitu kode yang disimpan ke kode user dan nama yang disimpan ke nama user, begitu ya. Baik, kemudian berikutnya adalah program menyimpan kode user dan nama user ke dalam structure resep. Nanti variabelnya disebut resep atau mungkin resep user atau sejenisnya, gitu ya. Kemudian program membuka file resep biner di sini baris nomor 6 dengan option app, artinya menulis tapi ke akhir file, gitu ya. Dan nomor 7 menyimpan resep yang structure tadi ke dalam file resep bin, ditutup filenya dan selesai. Ya, dan ini ada algoritmanya. Kita akan membuat atau menjalankan algoritma ini ke dalam program, gitu ya. Nah, jadi nantinya secara teknis kita akan punya di sini sebuah function yang namanya misalkan input underscore atau garis bawah resep, begitu ya. Ini ada kurung buka kurung tutup. Nah, nanti input resep inilah yang dipanggil di bagian saat pilih resep sama dengan 1. Jadi ini nanti disinilah tempat input resep dipanggil, ya. Jadi posisinya akan seperti ini nanti ya. Nah, jadi pertama pada saat keluar resep ini dia panggil menu. Nah, kalau pilih resep itu nilainya 1, maka dia akan jalankan input resep seperti ini. Ya, baik. Sekarang kita mencoba untuk mengcopy saja bagian ini, Ctrl C, gitu ya. Kita pindah ke sini untuk panduan kita nanti membuat program-program yang ada. Baik, kita coba rapikan dulu. Nah, kita jadikan komentar aja ya. Mungkin enaknya komentar single line aja dah, supaya mudah untuk dikelola lebih lanjut. Ya, mohon ditunggu sebentar. Kita bikin dia menjadi single line. Ya, ini A dan B-nya coba saya masukkan begini, ya. Baik. Nah, ini algoritmanya seperti ini ya. Kita sekarang mulai dari yang pertama. Yang pertama ini adalah kita harus memasukkan kode user, ya. Baik, ini kita enter aja. Kita jalankan dia di sini. Jadi kita kasih cout, kemudian kita berinteraksi dengan user, misalkan masukkan maaf salah ketik, masukkan kode resep misalkan begitu, gitu ya. Kemudian di sini kita in ke apa tuh ya, kode user ya, nama variabelnya user ya. Nah, kode user belum ada, maka perlu kita adakan di sini. Dia tipenya unsigned integer ya, unsigned integer kode user. Loh, dari mana taunya? Perhatikan di bagian atas, kode untuk resep itu harus unsigned integer. Maka hal yang sama supaya tidak terjadi kesalahan data, maka di bagian ini pun juga sama, gitu ya. Harus kita buat kode tipe data yang sama. Baik, dari sini sudah terjadi, gitu ya. Sekarang bagian kedua apa ini? Bagian kedua adalah membuka file resep dengan mode input. Baik,
Nah, mari kita lakukan. Kita harus punya dulu fstream-nya. Kita kasih nama fs begitu. Kemudian kita buat fs.open ya, titik koma. Nama filenya adalah resep.bin. Kemudian mode untuk open filenya adalah ios.22 kali input ya, ini ya, seperti ini. Baik, nah tapi ingat ya, saat kita membuka file untuk kita baca, itu tidak selamanya berhasil karena belum tentu file tersebut ada. Kalau filenya ada maka akan berhasil, tapi kalau file resep.bin ini belum ada maka akibatnya tidak berhasil. Nah, sehingga kita tidak boleh langsung bekerja lebih lanjut, tapi kita harus memeriksa keberhasilan membuka filenya dengan membuat seleksi menggunakan if. Jika fs.isOpen itu sama dengan true, artinya bisa terbuka, nah maka nanti kita bekerja di sini ya. Tapi jika tidak, else ya, ini opsional ya bagian s, maka mungkin kita beri keterangan cout misalkan tidak berhasil membuka file, misalkan demikian gitu ya, kasih end line misalkan gitu. Nah, nanti kalau berhasil kita lanjutkan pekerjaan kita di sini gitu ya. Nah, tapi ingat, ini tadi ada baris yang saya lupa, fstream itu harus menambahkan, saat kita pakai fstream harus menambahkan library-nya, include fstream. Tadi yang harusnya kita pasang di depan ya, stream. Nah, ini ya. Nah, ini. Baik, kita kembali ke bagian tadi. Ya, ke bagian resep. Ya, baik, seperti ini. Nah, apa yang kita lakukan saat kita berhasil membuka file? Yang kita lakukan adalah langkah 3. Gitu ya. Nah, ini saya pindah ke sini. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Langkah 3 yaitu program mencari apakah ada record yang kodenya sama dengan kode user. Nah, gitu ya. Jadi kalau file itu berhasil di open, maka disinilah kita bekerja, gitu ya. Nah, tolong diingat bahwa sebuah file itu tidak hanya berisi satu record, tapi bisa berisi banyak record, dan kita harus membaca dari awal sampai akhir, gitu ya, dari awal sampai akhir, sehingga kita perlu menggunakan sebuah perulangan ya, sebuah perulangan. Nah, ini nanti perulangan ini adalah perulangan untuk berulang-ulang membaca file satu record demi satu record sampai habis. Nah, tandanya habis apa? Jika fs titik end of file. Nah, ini ya. Jadi selama ini sama dengan false. Jadi selama tidak di akhir file, maka kita akan membaca. Ingat tadi kita opennya menggunakan in, jadi akan diarahkan ke awal file. Nah, tapi kalau awal file itu ternyata adalah juga akhir file, maka kan artinya file masih kosong, maka kita tidak perlu membaca lebih lanjut, gitu ya. Baik, nah di sini sekarang mari kita baca, gitu ya. Di sini sekarang mari kita baca. Baik, kita fs.read tadi yang function tadi. Nah, gitu. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Ingat harus ada pengubahan tipe menjadi array of character. Kemudian argumen pertama atau parameter pertama adalah alamat dari resep. Ya, alamat dari resep begitu. Kemudian parameter kedua adalah size of, ya, ukuran dari resep. Ya, seperti ini kita baca ya. Kita baca seperti ini, dan nanti nah, resep itu siapa? Ingat di atas kita sudah pernah membuat variabel bertipe resep. Nah, ini aja kita gunakan untuk keperluan apapun begitu ya. Salah satu keperluannya adalah untuk keperluan pembacaan dari file seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita kasih
pendeteksian ya, kita tanya apakah resep titik ya, titik apa tadi, resep titik kode gitu ya, titik kode itu sama dengan kode yang dari user. Nah gini ya, ini kalau sama maka ngapain, kalau nggak sama ngapain. Nah nanti kalau sama, kita misalkan membuat variabel saja ya, kita bikin variabel misalkan maaf, ini mungkin perlu kita deklarasikan variabelnya dulu ya. Ya, mungkin sebelum while kita perlu punya variabel bertipe bool, namanya sama gitu ya. Di awal kita kasih false. Jadi ini adalah sebuah sebuah pemisalan bahwa kita mempercayai bahwa tidak ada yang sama. Tapi nanti kalau sempat ada yang sama seperti ini, maka ya ini ya, maka di sini sama kita buat sama dengan true. Nah, jadi kalau set titik kode ternyata sama dengan kode user, maka variabel sama yang tadi diberi nilai awal false kita ubah menjadi true, artinya saat ini ada yang sama gitu ya. Dan kalau ada yang sama, maka perulangan membaca file tidak perlu kita lanjutkan, kita hentikan dengan menggunakan break. Semoga bisa ketangkep gitu ya. Nah nantinya saat dia membaca berputar-putar sampai filenya habis, ternyata tidak ada yang sama, maka variabel sama kan tetap false, karena tidak akan pernah masuk ke bagian pengubahan menjadi true gitu ya. Nah itulah mengapa di bagian bawah sini setelah filenya habis, fs bisa langsung kita close ya. Jadi close-nya itu bersama-sama ada di bagian bawah gitu ya. Nah sampai dengan di sini semoga bisa ketangkap. Kita coba dulu apakah ini ada masalah, apakah ada error. Ternyata nggak ada error. Kalau kita pilih satu, kita akan diminta untuk memasukkan resep ya, misalkan 1 2 3 4 contoh aja, kan kita belum ada apa-apa ya, ya sudah gitu ya. Artinya nggak ada error yang harus kita tangani, tidak ada warning pun mungkin juga nggak ada ya. Ya ini enggak, oh ada warning ya, sama di set tapi tidak digunakan ya, memang kita belum lanjutkan ke arah sana. Baik, ini kita turunkan lagi. Nah sampai di sini semoga tidak ada masalah ya dengan ini semua. Kita akan coba lanjutkan sekarang. Nah filenya sudah di close nih gitu ya, filenya sudah di close ya. Nah sekarang kita coba masuk ke bagian nomor 4 gitu ya. Nah bagian nomor 4 dan seterusnya ini harusnya dia ada setelah close ini ya. Nah kita coba rapikan dulu ya, di sini ya, ini ya. Semoga dari sini strukturnya masih bisa kalian kalian tangkap gitu ya. Inilah yang terjadi. Nah nih baik, kita lanjutkan yang nomor 4 gitu ya. Ya, memasukkan nama user. Nah jadi sama ya, kita pakai meminta user memasukkan gitu ya, masukkan nama resep ya, nama resep gitu ya. Nah tapi variabelnya adalah nama user. Nah karena ini adalah string yang panjang gitu ya, maka saya tidak akan gunakan cin, karena kalau nama resep kan mungkin mempunyai kemungkinan untuk punya spasi-spasi ya, misalkan nasi spasi goreng, maka kita nggak bisa pakai cin, tapi kita pakai get line saja. Get line kurung buka tutup, di sini adalah cin, nama dari user gitu ya. Nah apa itu nama dari user? Baterai full ya. Nama dari user itu harusnya adalah variabel yang bertipe string ya, nama underscore user ya. Belum ada, kita adakan seperti ini. Oh maaf, titik komanya salah tempat. Nah begini ya. Nah kita input nama dari user seperti ini sudah gitu ya. Nah
Kemudian sudah selesai di sini. Langkah kelima apa ini? Langkah kelima adalah kita harus menyimpan kode user dan nama user ke dalam structure receipt. Ya. Nah, resep itu tadi digunakan untuk keperluan membaca dari file. Sekarang boleh nggak resep yang sama kita gunakan untuk menyimpan kode user dan nama user? Boleh. Jadi itu menjadi variabel yang serbaguna. Apa enggak sudah dipakai di atas? Iya, sudah dipakai di atas, tapi saat ini di titik ini sudah tidak ada lagi gunanya informasi yang dari atas. Ya, informasi yang penting adalah sama atau tidak sama. Nah, cuma setelah membahas apa nih sama dan tidak sama, saya jadi sadar ini bahwa kita ada satu yang salah ini. Nah, kita coba perbaiki ya. Jadi kita boleh melakukan nomor 4, 5, 6, 7, 8 sampai habis itu jika sama itu nilainya adalah false, gitu ya. Jadi jika tidak ada yang sama, maka kita baru boleh melakukan langkah-langkah yang selanjutnya. Nah, ini tadi yang terlupa untuk tidak kita pasang, gitu ya. Nah, jadi kita melakukan langkah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu kalau tidak ada kode di dalam file yang sama dengan kodenya dari user yang diminta user, gitu ya. Ya, semoga bisa ketangkep nih. Nah, makanya itulah gunanya mengapa kita perlu variabel sama seperti ini. Baik. Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Semoga nanti ini lancar sampai akhir. Tidak ada hal-hal yang mengganggu, error-error yang mengganggu begitu ya. Lanjut ya. Baik, sekarang menyimpan. Jadi sekarang tinggal kita buat resep titik kode itu sama dengan kode dari user. Nah, begitu. Kemudian resep titik nama sama dengan nama user, begitukah? Nah, jika kita menggunakan baris ini pasti akan salah. Kenapa salah? Perhatikan tipe-tipe data yang ada. Saya kembali ke atas. Nama resep. Tipenya adalah array of character dengan elemen 50. Dan ini bukan string, gitu ya. Sehingga kita perlu operasi string untuk mengambil atau untuk menyimpan data yang sekarang ada pada tipe string, yaitu nama user, menjadi nama yang merupakan array of character. Jadi itu sesuatu yang bertipe berbeda, gitu ya. Jadi kita perlu menggunakan satu library lagi, yaitu library string. Nah, dalam ini yang kita pakai adalah C-string, gitu ya, yang kita pakai. Baik, mari kita turun ke bawah lagi. Ya, perintah ini adalah perintah yang salah, gitu ya. Ini salah. Ya, ini salah. Apa yang benar? Yang benar adalah kita menggunakan operasi string, yaitu string copy, disingkat strcpy, gitu ya. Yang pertama adalah tujuannya atau tempat menyimpannya apa? Tempat menyimpannya adalah resep titik nama, gitu ya. Apa yang disimpan? Yang disimpan adalah nama titik user. Nah, gitu ya. Oh, maaf, kok titik nama underscore user. Kemudian di sini kasih titik data. Ya, jadi yang kita simpan adalah datanya string. Jadi bukan string itu sendiri, tapi data yang dimiliki oleh string, dan itu adalah array of character, makanya disimpan ke sini, gitu ya. Semoga bisa ketangkep. Jadi bagian ini itu salah, gitu ya. Ini salah, ini salah. Jadi jangan menggunakan sama dengan saat kita menggunakan array of character, itu salah. Ya, jadi lebih baik gunakan ini. Dan ingat bahwa array of character yang kita fungsikan sebagai string itu harus ditutup oleh karakter 0. Nah, maka dari itu untuk sisi pengamanan, maka kita harus buat begini, resep titik nama, ya. Elemen yang ke nama titik nama underscore user titik length panjang, jadi bagian yang paling akhir itu harus kita buat sama dengan 0. Nah, jadi ini untuk mengamankan, untuk memastikan bahwa
array of character itu ditutup oleh 0 gitu ya. Jadi ini adalah hal yang sangat penting saat kita menggunakan penyimpanan data berupa array of character, tapi data yang kita punya saat ini ada di string, maka kita harus menjalankan 2 baris ini, dan jangan sampai menjalankan 1 baris ini, itu salah gitu ya. Mungkin kalian bertanya, mengapa kok di atas kok tidak kita simpan kodenya kok bukan string aja? Nah, itu akan menyebabkan kesalahan, karena kalau kita menggunakan string di sini, maka yang disimpan adalah alamatnya string, dan itu salah besar, karena yang disimpan harusnya datanya string, bukan alamatnya string itu sendiri. Nah, jadi itu sudah pernah kita coba pada masa-masa sebelumnya. Nah, kalian semoga masih ingat begitu ya. Nah, baik. Mari kita kembali ke sini. Langkah kelima sudah selesai gitu ya. Hasilnya adalah di sini. Nah, untuk memastikan apakah, jadi kita belum masuk ke langkah 6 ya, kita memastikan dulu aja, ini hanya testing ya. Apakah kode dan nama resep itu berhasil masuk, ini hanya testing ya. Nanti ini bisa kita hapus lagi bagian ini. Ya, kita cetak saja resep titik kode, kemudian kita beri beberapa spasi, kemudian kita cetak resep titik nama, kemudian kita beri end line. Ya, untuk memastikan proses inputnya benar, nanti jika ada kendala kita perbaiki sebelum kita masuk langkah 6, 7. Oh, 8 nya nggak ada ya. Nah, ini saya baca angkanya, nanti nomor 8 dan terakhir nomor 9 gitu ya. Baik, kita coba dulu pada main memanggil keluar resep, di dalam keluar resep nanti memanggil menu, dan setelah itu kalau misalkan yang dipilih 1 maka akan masuk input resep, dan function inilah yang akan dijalankan gitu ya. Kita coba apakah ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Ya, menunya sudah muncul, kita pilih 1 ya, masukkan kode resep gitu ya. Kita misalkan aja 1, 2, 3, 4, enter ya. Nah, di sini ada sesuatu yang ganjil. Harusnya kita input nama resep, tapi di sini langsung muncul 1, 2, 3, 4. Artinya apa? Input nama resepnya mengalami kegagalan. Ini harus kita perbaiki dulu. Ya, baik, 0. Kita keluar dulu. Mengapa gagal? Nah, saat kita input nama resep, berarti kan di saat getLine ini ya. Karena saat ini saat kita input, metode yang kita gunakan adalah getLine, dan saat ini pada buffernya cin ya, pada streamnya cin itu sudah ada suatu data tertentu yang akhirnya diambil saat getLine, padahal kita belum ketik sesuatu. Nah, biasanya kalau ini terjadi, maka sebelum getLine kita sebaiknya kasih dulu obat sementara, yaitu cin titik ignore. Ya, ini ya. Jadi pengobatan atau metode sementara yang kalau ini masih gagal, kita coba cari lagi. Ya, baik. Kita coba cek sekarang. Ya, sudah kita kasih obat. Kita tekan 1. Ya, kode resep 1, 2, 3, 4. Ya, sekarang benar kita sudah bisa memasukkan nama resep. Misalkan nama resepnya adalah misalnya saja nasi goreng. Nah, gitu ya. Enter. Nah, baik. Ini untuk konfirmasi tadi sudah benar tersimpan 1, 2, 3, 4 di dalam structure, dan sudah benar tersimpan nasi goreng di dalam structure. Nah, jadi structure yang akan kita simpan ke file nantinya itu sudah merupakan structure yang datanya benar. Maka baris ini adalah baris konfirmasi bahwa strukturnya sudah menyimpan data yang benar. Gitu ya. Baik, ini kita keluar aja dulu. Nah, tadi untuk konfirmasi yang kita pakai cout. Nah, ini kan hanya untuk konfirmasi ya, tidak perlu kita tampilkan seperti itu, kita del saja. Tapi dengan konfirmasi tadi kita yakin bahwa resep sudah berisi kode yang benar dan juga nama yang benar melalui 2 baris ini. Baik,
Langkah 5 sudah selesai, mari kita masuk ke langkah 6. Nah, ini program membuka file resep.bin dengan option append. Nah, baik, tadi saat kita jalankan di sini, ya. Sekali lagi kita jalankan, saat kita tekan 1, dia langsung masukkan kode, dia langsung meminta user untuk memasukkan kode resep, gitu ya. Ini saya ulang aja. Ini namanya misalkan nasi goreng. Ya, begitu. Kita pilih 0 untuk keluar. Nah, kenapa demikian? Karena pada sisi, saya buka dulu code block ya, code block, kemudian masuk ke PT lanjut 232 file, cukup panjang saya simpannya. Nah, di sini sudah ada file yang namanya resep bin, gitu ya. Dan resep.bin ini kalau kita lihat propertinya, dia size-nya adalah 0 byte ya, 0 byte ya. Baik, kita coba eksperimen sekarang. Resep.bin ini sengaja kita hapus, klik kanan, delete, gitu ya. Kemudian kita masuk kembali ke program, kita jalankan program. Kita tekan 1 sekarang ya, masih masukkan kode resep, gitu ya. Aduh, kenapa ini 1 2 3 4 enter ya, tidak berhasil membuka file, gitu ya. Tidak berhasil membuka file ya, karena filenya nggak ada, gitu ya. Maka nggak lanjut, dia langsung kembali aja ke menu ya. Jadi saat ini di program dia akan masuk ke bagian else, jadi tidak berhasil membuka file, gitu ya. Nah, jadi semua kemungkinan sudah kita atur. Nah, ini ya. Nah, terus kita sekarang menangani, gitu ya. Nah, terus kalau tidak bisa buka file, terus gimana? Masa nanti selamanya kita tidak akan bisa input resep? Nah, maka kalau kita ingin menangani hal tersebut, maka kita tangani di dalam else ini, gitu ya. Sekarang kita tangani ya masalah itu ya. Nah, maka di sini dengan sengaja ya, kita harus membuat file tersebut yang semula tidak ada menjadi ada, gitu ya. Baik, kita akan melakukan hal itu, yaitu fs tadi sudah dideklarasikan di bagian atas. Kita tinggal panggil aja sekarang di sini fs.open. Ya, open, namanya adalah resep.bin, dan kita tinggal menggunakan mode iOS.app titik koma. Nah, metode app ini atau append, kalau filenya tidak ada, dia akan membuatnya menjadi ada atau akan dibuat yang baru. Tapi kalau sudah ada, maka akan diarahkan kursornya ke akhir file, gitu ya, pointernya ke akhir file. Dan setelah open langsung aja fs.close. Ya, selesai. Gitu ya. Nah, mungkin di sini kita kasih keterangan lagi, gitu ya. Tadi kan tidak bisa buka file, terus kemudian kita kasih keterangan berikutnya, file berhasil dibuat, gitu ya. Atau mungkin file telah dibuat, misalkan begitu. Ya, telah dibuat, gitu ya. Ya, baik, sekarang kita cek sekali lagi di sini, kita buat refresh, mana refresh. Resep.bin tidak ada, gitu ya. Kemudian kita masuk ke sini, kita masuk ke program kita lagi, kita jalankan. Oh, maaf, ada salah, bukan koma tapi titik. Baik, kita ikuti, jalankan lagi. Ya, kita masuk nomor 1. Ya, masuk ke resep 1 2 3 4 misalkan aja, enter. Ya, ada keterangan tidak berhasil membuka file, tapi kemudian file telah dibuat. Sehingga kalau kita pilih satu lagi, nah, masukkan ke resep misalkan 1 2 3 4. Nah, sekarang kita sudah bisa memasukkan nama resep. Misalkan sekarang nasi goreng, misalkan enter. Dah, kembali ke menu lagi, karena memang kita tadi belum melakukan langkah 6 sampai habis, gitu ya, untuk menyimpan struktur ke dalam file. Nah, minimal sampai dengan di sini sudah berhasil. Kita akan lanjutkan algoritma berikutnya, langkah-langkah berikutnya, yaitu program membuka file resep.bin dengan option app seperti yang tadi kita lakukan. Kita
bawa saja ya. Kita gandakan saja di sini. Ctrl V, kita coba rapikan sesuai dengan posisinya. Baik, sudah dibuka. Kemudian langkah ketujuh, apa ini? Program menyimpan resep ke file. Baik, maka menyimpan itu dengan perintah write. Begini, titik koma kita pasang dulu, agar nggak lupa. Parameter pertama adalah pengubahan tipe data dari sesuatu yang lain menjadi array of karakter. Kemudian yang kita berikan di parameter pertama adalah alamat pakai tanda dan ya, alamat dari resep. Ya, kenapa resep? Karena tadi semua ini kode dan nama resep kita simpan ke variabel resep gitu ya. Kemudian nanti ditulis ke file berapa banyak. Jadi ambil dari memori, tulis ke file, ambil memori, tulis ke file, ambil memori, tulis ke file. Itu dilakukan berapa kali? Dilakukan sebanyak size of resep. Ya, ini menyimpannya. Kemudian langkah ke-8 ya. Langkah ke-8 tinggal fs titik close, kan menutup ya. Menutup file resep.bin fs.close. Input resep selesai, syukurlah sudah selesai begitu ya. Baik, sekarang kita coba cek lagi ke folder. Kita perhatikan di sini resep bin sudah ada, sudah berhasil dibuat, tapi kita cermati lebih jauh lagi, dia 0 byte, belum ada isinya. Nah, sekarang kita akan menjalankan program kita untuk menyimpan sebuah resep gitu ya. Dan pada masa sebelumnya kita punya beberapa resep ya. Kita coba mungkin akan membuka di sini. Nah, ini ya di sini coba kita akan kemana saya simpan linknya. Ya ini ya, yang kangkung, saus tiram, segala macam akan kita coba buka dulu sebagai panduan. Nah, seperti biar konsisten dengan bahan-bahannya, sehingga namanya pun juga perlu kita simpan. Nah, ini ya, kita pakai ini ya. Nah, ini kemudian yang ketiga kita buka supaya nanti kita bisa punya nama yang konsisten, baik nama resepnya maupun nama-nama bahannya konsisten gitu ya. Baik, kita coba lihat namanya kangkung saus tiram, itu yang pertama ya. Nanti kita coba masukkan ke sini, kita coba run program kita. Pilih nomor 1, kode resepnya misalkan kita mulai dengan 1000 ya. Kalau kemarin dari simulasi kita untuk resep itu ini ya, resep itu kan mulai dengan kode 1000 ya, kita ikuti saja. Nah, itu ya. Kode resepnya adalah 1000. Enter. Nah, di sini kita langsung diminta untuk memasukkan nama resepnya. Mungkin kita akan ketikkan kangkung saus tiram begitu. Enter. Dah selesai gitu ya. Dan kalau kita perhatikan sekarang ke folder kita ya, resep.bin, kita coba lihat propertinya. Di sini ada sebanyak 56 byte. Nah, itu dia 56 byte gitu ya. Nah, sudah berubah, bukan lagi 0 byte kayak tadi, tapi 56 byte. Karena kita sudah berhasil menyimpan satu buah record, yaitu kode 1000 dengan nama kangkung saus tiram. Ya, kita sekarang coba cross check. Ini saya coba oke dulu. 56 ya. Baik. Unsigned integer itu 4 byte. Jadi kode itu 4 byte, nama itu 50 byte jika dijumlahkan 54. Lah kok 56? Iya, 2 byte itu adalah untuk strukturnya. Ya, untuk pembungkusnya, yaitu struktur. Makanya satu buah record itu 56 byte, 2 untuk struktur, 4 byte untuk kode dan 50 byte untuk nama. Gitu ya. Jadi semuanya masuk akal. Gitu ya. Sampai dengan di sini, oh kita tadi masih running ya. Nah baik, kita sekarang pilih satu lagi. Ya, kode resepnya 1001. Nama resepnya apa tadi? Sebentar kita intip lagi di sini. Nama resepnya adalah mie goreng saus tiram.
mie goreng saus tiram, enter. Ya, sudah berhasil. Kita intip lagi ke folder untuk memastikan. Kita cek sekarang propertinya sudah 112. Artinya ada 2 kali 56. Artinya ada 2 record yang tersimpan pada file. 56 tambah 56 112, betul kan? Matematika sederhana. Oke. Nah, nanti kalau yang ketiga kita simpan ya ada 3 kali 56 ya. Ya, entah berapapun nanti ya. Baik, kita coba lanjutkan untuk input yang ketiga, input lagi ya, input resep 1002 kodenya. Kemudian nama resepnya adalah apa itu? Nasi goreng saus tiram, enter. Ya, sudah, kita cross check aja, tidak apa-apa. Kita cross check berkali-kali. Resep.bin, kita lihat propertinya sudah 168. Percaya? Ya. Enggak percaya? Ya, mari kita buka kalkulator. Ya. 56 dikali 3 sama dengan 168 dan dia adalah 168 sesuai. Gitu ya. Oke ya. Baik. Nah, jadi sampai dengan di sini kita sudah berhasil menyimpan 3 resep ya melalui input resep. Sekarang kita tinggal pilih keluar, selesai, dan inilah program kita yang sudah kita tambah dengan sebuah function yaitu input resep. Ini untuk menjalankan proses memasukkan kode user, kemudian membuka file resep bin dengan mode baca, kemudian mencari apakah ada kode yang sama dengan kode user. Kalau ada, langsung berhenti saja, jangan dilanjutkan lagi. Tapi kalau tidak ada yang sama, mari kita lanjutkan untuk menyimpan namanya, meminta nama resep, kemudian memasukkannya ke dalam structure, kemudian membuka file, kemudian menulis ke file, menutup file, dan selesai. Begitu ya. Baik, demikianlah input resep sudah kita buat. Semoga bisa diikuti, semoga bisa menjadi acuan yang bisa kalian gunakan untuk proyek-proyek yang lain, dan semoga bermanfaat. Terima kasih.